Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya di Betawi Love Kicau. Mudah-mudahan kalian semua tidak bosen denger uh, segala jenis macam channel yang berjudul di sini. Kita akan membahas tentang masalah seputar burung kicau dari murai batu, kacer, cuca hijau dan yang lainnya. Oke, para kicaumannya, kali ini saya akan ngebahas tentang gimana sih caranya nih biar murai trotol atau yang sudah ke pastol ini agar cepat ngeplong gitu ya. Banyak yang nanya, bang, ngeplongnya gimana nih caranya gitu, kok kebanyakan ngeriwik gitu, nggak ngeplong gitu ya. Pertanyaan itu akan saya bahas di video ini, dan gimana tipsnya dari saya. Tips yang saya kasih di sini, simak terus videonya. Ini saya hanya membagikan tentang pengalaman pribadi saya ya. Jadi kalau memang ada yang tidak cocok, ya jangan dilakukan. Kalau misalkan merasa cocok, silakan dilakukan. Kita berbicara tentang permasalahan perawatannya dulu ya. Perawatannya dulu dari murai yang kita rawat dari trotol menuju ke pastol sampai ke sudah menjadi pastol. Saya singkat. Anggap saja burung kalian di rumah sudah mutasi ya. Anggap sudah mutasi ke pastol atau ganti bulu. Dan kebanyakan kok belum ngeplong gitu ya, masih hanya ngeriwik gitu. Ataupun yang sedang mutasi ya. Yang sedang mutasi dalam arti lagi dorong ekor, lagi ngejatuhkan bulu sayap gitu ya. Bisa disimak video ini. Adapun tips cara merawat agar murai batu cepat gacor atau ngeplong sebagai berikut. Yang pertama saya rangkum dari pemandian dan penjemurannya. Boleh dimandiin, bang? Iya boleh. Boleh dijemur? Boleh. Untuk mandi dan jemur ya kalian bisa menerapkan setiap hari pada murai batu. Kenapa setiap hari? Karena cara inilah murai batu akan memiliki kualitas stamina yang bagus untuk merangsang tubuhnya, bertujuan agar murai batu lebih cepat ngeplong. Dan perawatan mandi juga bertujuan untuk merangsang badan agar menjadi sejuk sehingga bisa mengeluarkan lantunan, bukan riwikan ya, bisa ngeplong dengan sendirinya dengan cepat. Itu faktor dari pemandian dan penjemuran gitu ya. Dan Anda bisa jemur burung yang mutasi ini atau yang sudah jadi pastol gitu ya. Ini bisa dijemur atau dimandikan di jam 8 sampai jam 9. Sisanya tinggal penjemuran seperti itu ya. Nah, cara memandikannya ya, Anda bisa memandikan murai ini dengan cara disemprot. Tapi lebih bagus, biasa ya saya bilangin kemarin itu, lebih bagus murai batu itu punya keramba. Lebih bagus mandinya itu di keramba. Nah, untuk penjemurannya durasinya berapa gitu ya. Untuk durasi penjemuran itu cukup 30 menit dulu untuk pastol ataupun yang sedang mutasi. Dan penjemuran ini jangan sampai dilakukan di atas jam 10 karena tidak bagus mataharinya kalau sudah di atas jam 10. Gitu ya. Itu untuk pemandian dan penjemurannya. Lalu seperti apa sih pakannya, bang gitu? Pakannya apa aja yang kita kasih, terus gimana, apa aja nih gitu ya. Untuk menunjang performa murai yang sedang mutasi atau pastol, kalian harus siapkan extra fooding yang sangat-sangat berprotein pada burung murai batu kalian, yaitu seperti yang utama adalah jangkrik ya. Jangkrik yang benar-benar bagus, yaitu jangkrik alam. Saya pakai jangkrik alam, lalu saya tambahkan kroto itu seminggu 2 kali, lalu saya tambahkan ulet Hongkong itu juga seminggu saya kasih 2
Jadi Selasa saya kasih 2 ekor, Jumat saya kasih 2 ekor, seperti itu. Tergantung kemauan para kicau mania di rumah ya untuk ngasih ulat Hongkongnya maunya seberapa, asal jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kurang bagus. Nah, beberapa serangga yang lain juga bisa nih, kayak seperti ulat kandang gitu ya. Akan tetapi yang paling cocok untuk murai kalau menurut saya adalah jangkrik dan kroto gitu ya. Para kicau mania pastinya jangkrik harus dikasih setiap hari pagi dan sorenya. Sedangkan untuk porsinya Anda bisa mengimbangi murai pastol ini, jangan langsung disetting gitu ya. Yang namanya pastol ini kita cari gacornya dulu, kita kasih dulu 1 gitu ya, 2, apakah dia masih mau makan, sampai 4 ekor, sampai 5 ekor. Kalau saya untuk pastol itu 5 saya kasih jangkrik, lalu saya kasih kroto 1 sendok di pagi hari gitu. Nah, untuk sorenya saya menyamakan hal tersebut. Itu kalau sudah yang menjadi pastol ya. Beda lagi jika sedang memang mutasi belum, saya kasih kroto dengan 1 sendok, hanya setengah sendok teh saja. Bedanya itu aja ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, para kicau, di sini paling penting gitu. Yang saya bingung tuh seperti ini. Orang hanya tidak sabar menunggu gimana ngeplongnya, kapan ngeplongnya gitu ya. Sedangkan kebanyakan yang saya amati, mereka tidak mengikuti proses yang memang harus dijalankan, kayak pemandian penjemurannya dengan konsisten, dengan pemberian pakannya yang bagus, yang khusus gitu ya. Dan yang ketiga yang saya mau bahas ini adalah pemasterannya gitu ya. Kalau gimana burung mau gacor, gimana burung mau ngeplong kalau memang nggak konsisten gitu. Jadi kita memang harus benar-benar konsisten, terutama pengembunannya. Karena pengembunan itu adalah faktor utama ya. Jadi harus benar-benar diembunkan kalau mau cepat ngeplong atau gacor. Nah, yang ketiga pemasterannya. Pemasterannya adalah salah satu memancing murai batu agar ngeplong ya. Jadi memang di sini murai pastol ini harus memang dipancing emosinya agar bisa ngeplong seperti itu. Ya, jadi pemasteran harus jalan terus. Cari pemasteran yang suaranya agak keras seperti kayak lovebird, kayak teledekan gunung, kayak kapas tembak gitu ya. Bisa diberikan suara murai batu pastol yang betina, itu juga bisa juga untuk merangsang murai batu pastol ini agar cepat ngeplong seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya tips yang saya berikan ini jika tidak konsisten ya memakan waktu, mungkin belum bisa ngeplong karena tidak konsisten. Namun jika sudah konsisten kita melakukannya, insya Allah tidak ada yang mengkhianati hasil. Oke, semangat terus. Saya hanya berikan 3 tips ini karena memang yang saya lakukan hanya ini para sobat gitu ya, ketika burung yang sedang mutasi atau pastol seperti itu. Dan jika mau ada yang masih bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa saya, semampu saya gitu ya. Dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan juga share-nya juga agar channel ini membangun manfaat yang lebih untuk orang lain, khususnya untuk pemula dimanapun berada. Oke, cukup sampai sini. Saya terima kasih banyak. Apabila ada salah pengucapan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya dari Betawi Love Kicau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.